Nama saya Pangkat Sari Pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Pak Markus, mungkin Bapak bisa menambahkan atau lebih membenarkan dengan kemudian itu bisa ada informasi bahwa anak-anak muda Islam sekarang itu diprogram oleh Yahudi dan Nasrani itu untuk menjalankan 3S, seks, sport, and song, di mana mereka itu tidak berislam tetapi terfokus kepada seks, berolahraga yang berlebihan dan mungkin tadi dugem tadi ya berlebihan. Ini konkretnya seperti apa sih Pak gerakan mereka dalam hal ini biar anak-anak muda itu tidak tergerus seperti itu dengan metode seperti itu. Saya pernah, apakah benar? Saya pernah mendengar informasi dari televisi yang talk show gitu Pak, yang dipanggil itu membicarakan tentang pornografi di internet Pak. Itu ada satu kalimat yang saya baru dengar itu berapa tahun yang lalu, yang berbicara salah satunya ketua asosiasi pengusaha internet. Itu dia sendiri mengatakan bahwa ternyata pornografi di internet itu sistematis Pak. Itu dijalankan oleh suatu sistem yang saya yakin itu orang Yahudi dan Nasrani. Itu kedua. Yang ketiga, saya pernah mendengar dari anak seorang misionaris yang masuk Islam. Dulu dia ketika dia punya banyak kudung waktu Kristen, hasil dari teman-teman dia orang Islam bahkan sebulan pondok yang masuk Kristen karena diajak dugem dulu. Kemudian dari bocah Kristen, kerudungnya dikasihkan sama dia. Ini orang ajar yang jadinya kerudungnya dia sebar-sebarkan orang Islam lagi. Apakah itu betul Pak? Itu yang bisa tanyakan konkretnya itu seperti apa sih Pak? 3S tadi ya, seks, song, sport. Karena saya lihat sekarang banyak sekali anak muda yang habis waktunya untuk futsal, habis waktunya untuk pertandingan sepak bola, habis waktunya untuk lihat bola. Itu saja ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan dari Kota Medan. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, tadi dikatakan orang yang ingat. Lalu yang saya tanyakan bagaimana cara agar kita itu tidak mudah terkena dam seperti yang dibicarakan tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, isu kristenisasi itu kan sebenarnya sudah lama sekali. Sejak mungkin sejak Belanda datang di Indonesia atau mungkin sejak bangsa Barat datang di Indonesia, dan itu sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah berpuluh tahun. Yang saya tanyakan sampai tahun ini, sampai saat ini berapa keberhasilannya itu, berapa prosentase keberhasilan mereka itu mengkristenkan warga Indonesia ini. Saya yakin Bapak punya data yang lebih akurat dibanding yang saya tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, dari yang belakang aja yang muda. Jadi kalau data ini sebenarnya nggak ada data pas ya. Jadi yang saya ketahui, mengapa yang dikejar-kejar kalau untuk agama ini kok Aceh? Aceh ini suatu target besar. Tatkala Indonesia ini bisa mengkristenkan Aceh, maka standar agama itu dari sana. Harapan mereka itu kalau Aceh ini bisa Kristen, maka se-Indonesia ini bisa Kristen. Itu pemikiran mereka. Karena apa? Yang namanya sinod urbannya berulang kali dengan cara apapun menyerang sana. Sampai cucu-cucunya, maksud saya, warisan ini masih dikerjakan di sana. Termasuk dari Hermes tadi itu punya misi yang sangat besar khususnya untuk Aceh. Baik itu nanti juga penuturan akidah ini nanti besar.
sampai hari ini dikerjakan untuk Aceh. Di Aceh ini gereja ilegal itu sudah ada 12 yang ilegal. Kalau yang resmi itu ada 3 kalau tidak salah itu 3. Nah itu. Jadi maka di sana untuk target. Justru selain itu dari sekte-sekte Nasrani sendiri juga ada yang bekerja untuk di sana. Kemarin di Aceh kalau saya ke sana, ini ada rasul palsu. Ini harusnya yang menangkap ini juga dari Nasrani karena rasulnya orang Nasrani. Kebetulan rasul ini awalnya dari Islam, orang Cilacap, ya orang Cilacap. Namun karena hasil dari urapan atau doa, tadi kelihatan satu ya, yang nomor 7 itu kristenisasi dengan diurapi atau didoakan. Ya. Kebetulan orang Cilacap namanya Karmilah. Nah ini karena setelah didoakan malamnya ini ketemu dengan Yesus, katanya suruh menyampaikan kabar gembira yang tadi. Makanya dia mendoakan di Indonesia ini setiap provinsi. Kalau kemarin kita ikut nangkap itu, katanya hanya tempat-tempat strategis saja supaya Indonesia ini termasuk di dalamnya Aceh tidak dirandap, dirundung kemalangan seperti tsunami, bencana yang lain dan lain sebagainya. Namun itu karena sudah ketangkep, mungkin kalau tidak yang diurapi atau yang didoakan itu orang, seperti tak kala dia didoakan oleh orang lain sehingga dia menjadi Kristen. Terus dengan cara dendam itu penanggulangannya seperti apa? Maka saya pernah diajarkan oleh orang-orang ahli pelet ya. Sebenarnya saya sendiri bisa melet ya, tapi saya masih belajar lagi ya. Itu kan melet. Ini ya kelingking itu kita bisa tekan-tekan pakai tubuh kita. Cuman kalau ditekan-tekan gini, kita kan nanti bisa otak kita bisa konsentrasi. Cuman kalau orang Islam kok cuma neken-nekenin kok supaya ada amalannya ditambah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kan lebih enak. Makanya bapaknya teman saya itu kalau misalnya pergi itu ditanya di sini sampai Malioboro kira-kira berapa kilo? Jawabnya bukan kilo. Kalau saya baca subhanallah itu sekian ribu kali. Nah, makanya itu sepedanya ganti dan ini anti dendam. Yang memberitahu saya ini adalah apa ya Jagger itu orang-orang ajaran gitu ya. Tapi sudah sadar dan masuk Islam maka memberikan ilmunya itu untuk penangkalan itu. Sebenarnya tak kala kita ini disiplin tiap saat itu pamit sama bapak ibu di jalan itu waktu mau pergi berdoa, terus juga nanti di jalan itu mengamalkan amalan, insya Allah kita tidak akan kena ya. Karena orang-orang yang melamun lah yang kena dendam dan melet itu. Kalau nggak percaya, tatkala rekan-rekan bisa lihat Buya yang di TV itu ya, itu kan suruh membayangkan apa, terus kalau nggak suruh apa lihat di sini itu kan membayangkan konsentrasi khusus kayak orang melamun. Orang melamun itu misalnya macam melamun kayak gini nggak kerasa karena apa? Baru seru pikirannya. Nah itu bisa dimasukin dendam dan melet ini. Terus oh ya, yang 3S di sini yang telah diawali apa ya kalau di Aceh ya, diawali di Hotel Hermes ini. Jadi di sana anak-anak ini memang disupport dengan narkoba itu. Narkoba itu nanti paling gampang pengaruhnya, karena kalau orang itu sudah terpengaruh otaknya menjadi blank, suruh berpikir malas. Walaupun orang pintar sekalipun kalau sudah mengidap itu nanti pikirannya blank, jadi malas ya. Jadi membayangkan apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai adalah minum atau mengkonsumsi narkoba itu. Terus setelah ini seperti di Jakarta itu ada dari berita teman saya. Jadi ada orang buka kos-kosan, tapi itu memang di setting ya oleh mereka ya. Ini nanti di situ ahwat semua. Nah yang orang lama itu mungkin yang kita tempat kerudungan semua. Setelah mencari mangsa itu yang datang juga orang-orang yang berkerudung. Dan nanti diajak pergi, dijak main ke mall, dijajankan. Nah orang kos kok makanannya di
biasa coba lihat orang yang kos di Yogyakarta, orang yang maksudnya benar-benar kuliah, mesti ngirit semuanya. Nah, syukur malah banyak puasanya. Nah, itu orang banyak melakukan seperti ini. Pak Markus kok ngerti? Kalau saya pengalaman dulu pas kok, jadi itu seperti itu ya. Jadi nggak ada boros-boros sama sekali. Nah, ini mengajarkan seperti itu. Oh enak ya ini mbaknya apa anaknya orang kaya, ternyata bukan anaknya orang kaya, ada yang membiayai. Coba. Dan nanti lama-kelamaan dijak ke mall itu jam-jam sholat. Otomatis lama-kelamaan terus sholatnya nggak pakai isya, nggak pakai maghrib. Nah itu akhirnya lama-kelamaan ninggalin jilbab, terus dibiayai, terus akhirnya ninggalin sholat. Target itu ninggalin sholat sudah target. Namun kalau bisa dikirim ke sana. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah nggak mau pakai jilbab lagi. Nah, itu seks sekarang terkait dengan dendam. Ini terjadi di Lampung sama di Padang. Orang yang sudah didendam dari belakang tadi diajak kemana-mana mau. Nah, setelah diajak kemana-mana mau, nah ini pergi dari orang tuanya sehingga orang tuanya juga nggak ngerti. Nah, setelah nanti nggak ngerti ini, yang mesti dibawa ke gereja terus perisek dan lain sebagainya. Karena apa? Otaknya sudah dimasukin setan duluan. Maka dari itu, kalau saya kemarin berdialog dengan ini, mesti ada pusing-pusingnya tak kalah mendengar bacaan Quran. Nah, makanya terus saya menginstruksikan, Mas, ayo demikian saja kalau di TPA ini. Nah, untung ini belum kebablasan. Nah, biasanya seperti itu kebablasannya nanti kalau tidak masuk Kristen ya jadi wanita yang nakal. Ini maaf ya, saya tidak akan sebutkan namanya. Anaknya tokoh Muhammadiyah juga. Ini anaknya sudah tiap hari dugem, terus prisek dan lain sebagainya. Saya makanya ngelus dodol. Ini orang tuanya sudah kewalahan, bukan nggak tahu, sudah kewalahan. Ini akhirnya jadi anak jalanan seperti itu. Nah, orang tetangganya nantinya baik-baik, tapi pulangnya nggak jelas. Nah, ini. Jadi kalau kemarin misalnya dilarang, Dek jangan pulang-pulang malam, nggak boleh pulang-pulang malam. Pulangnya malah pagi, besok paginya. Ini kan anak pintar nggak boleh pulang malam, pulangnya pagi. Nah, inilah dalam bentuk seperti itu. Jadi nanti dugem itu kan 3S itu masuk ke dalamnya. Oh ya, jadi terkait dengan keimanan, jadi saya tadi betul mengatakan bahwa kita ini perlu mengerti kitabnya orang lain, tapi sebatas mengerti dan untuk membedakan. Nanti kata ditanya, Pak Tris, apakah masih ada kebenaran di dalam Injil? Ada, tapi tidak semuanya benar. Contoh, sembahlah Tuhan yang esa. Itu tanya kepada siapa saja mesti ini benar. Cuma di lain ayat ini banyak yang menyesatkan. Nah, maka seperti ini dulu di Mutatin itu setiap Selasa sore minggu kedua ada kristologi. Nah, itu tapi adanya berdebat. Tapi yang berdebat ini pas saya tidak ada. Kebetulan dia mendengarkan pengajian baru sepotong. Kalau mendengar Umar bin Khattab baru mengadu kepada Rasul, ya Rasul, tadi saya ketemu ahli kitab yang membedakan kitabnya gini. Akhirnya Rasul bermuka masa, tidak simpati dengan apa yang dikatakan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab paham dengan Rasul, makanya dia langsung mengucap raditu billahi wa bil Islam dinan. Baru Rasul bisa senyum. Nah, di sini apa artinya? Bahwa silahkan Anda ini belajar, tapi jangan dipakai ayat-ayat ini nanti dipakai apa istilahnya pedoman untuk mengajarkan yang istilahnya menjadi sumber
bukan Quran yang menjadi sumber, tapi Injilnya yang menjadi sumber. Walaupun itu ada kebenaran, itu tidak boleh. Tapi kalau dibandingkan silahkan. Jadi itu kita harus jeli di sini, sehingga kalau kita nanti belajar supaya tidak salah. Jadi tatkala misalnya walaupun di Injil itu ada kata-kata sembahlah Tuhan yang esa. Nah kalau kita mau pakai dasar ya pakai aja Qul huwallahu ahad itu. Nah cuma nanti kalau sudah kita membandingkan apakah di Injil itu ada kebenaran, boleh mengambil itu. Tapi kalau nanti kita untuk mengajarkan kepada anak didik kita, kepada teman-teman dan lain sebagainya, kita pakai Al-Quran. Itu yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Sehingga nanti ada sahabat itu memang yang ditugaskan supaya mengerti Injil yang benar. Maksudnya Injil itu kayak apa tau? Salahnya di mana, benarnya di mana? Itu kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, nanti tatkala kita didatangi oleh pendeta, yang pendeta itu di sana sudah diajarkan Islamologi, kita bisa kalah nanti. Tapi kalau kita sudah mengerti Injil, kelemahannya Injil, maka kita bisa menantang. Jangan disangka loh ya, ada sekolah pendeta yang lulus di situ harus fasih bahasa Arab. Kalau belum fasih bahasa Arab tidak diluluskan walaupun menguasai Injil. Coba hebat kan? Nah, di IAIN aja tidak wajib itu di sebuah universitas tertentu itu menjadi wajib, kan hebat. Nah, maka kalau kita mengerti Kristologi, makanya saya termasuk orang yang menantang. Kemarin kalau ada Rasul palsu yang dari Gereja Bethel Indonesia, Mbak Carmila itu saya tanya, Rasul, kalau Anda betul-betul Rasul, sekarang jawablah 5 pertanyaanku. Tatkala Anda bisa, nanti saya, istri saya, anak saya, dan orang kembali kota ini tak Kristenkan semua. Tapi kalau Anda nggak bisa jawab, cukup Anda sendiri sama pendetamu masuk Islam gimana? Taruhan nggak main-main. Saya pernah ditegur oleh putusannya seorang kiai, Pak Markus, untuk jangan nikah akidah kok dipakai taruhan. Taruhan kan tidak boleh ya. Tapi saya ini jelas menang. Karena apa? Misalnya satu contoh. Ini satu contoh. Tolong datangkan hari ini atau seminggu lagi orang yang hafal Injil. Enggak usah satu buku, mungkin 1 ayat saja. Misalnya, babi haram hukummu untuk dimakan, kamu turun-temurun, misalnya seperti itu ya. Ini kalau nanti pendeta atau rasul itu mengatakan itu, saya punya koleksi Injil, Anda nggak hafal karena Injil saya yang satu, babi hutan haram, berarti kan beda. Anda salah, harusnya babi hutan gitu loh. Karena saya punya yang pakai babi hutan. Nah nanti kalau orang itu menghafalkannya babi hutan haram, saya bilang Anda salah. Aku ambil satunya lagi, maksudnya itu babi haram kok punyamu pakai hutan gitu loh. Nah berarti kan Anda nggak hafal. Tapi kalau pendeta itu nanti mengatakan di tempat saya ada babi hutan dan babi, lo Injilmu yang benar yang mana? Berarti kalau kamu ngapalin dua-duanya Injilmu udah rusak. Berarti Anda nggak hafal, malah tambah runyam. Nah, itu satu aja kalah, apalagi nanti 5. Nah, biasanya tentang kelahiran Yesus ini kemarin kalau ada debat Islam Kristen di Bali, itu pendeta saya tanya, tolong, ini ada 30 sampai 40 yang masih Islam di gedung ini, tolong beri kabar gembira sesuai di Injil. Tapi saya minta judulnya tentang kelahiran Yesus. Silakan jawab. Pendeta ini pinter. Jawabnya apa? Karena jawab ya salah, tidak jawab ya salah. Pendeta ini ngerti pertanyaan saya. Makanya dia jawabnya gini, Pak Tris, di tempat saya tanggal lahir Yesus itu nggak begitu dipermasalahkan kok. Terus saya bilang ini, loh siapa bilang abang Natal itu cekro tanggal 25 kok. Itu kalau enggak dipermasalahkan, nanti semaunya Natalan itu tanggal merahnya betong-betong pokoknya Desember. Karena ini dulu banget. Nah, terakhirnya sini.
Yang jawab maknya nggak bisa, karena kalau jawab itu ngerti, dia arahnya tahu. Kalau di Injil Matius, lahirnya Yesus itu di zaman Raja Herodes. Di Lukas, lahirnya Yesus di zaman Kaisar Agustus. Maka dia nggak mau jawab pakai itu, karena apa? Yesus itu kalau tak tanya Yesusmu berapa, kalau dia jawab 1, kok lahir yang pindu, nek lahir ke Melbourne yang rusak kedandanan. Nah, jadi ini dia nggak mau jawab. Terus karena dia ngeyel, saya bilang, Pak Pendeta, jangan-jangan Injilmu kabarnya nggak menggembirakan. Wah, karena pendeta ini gempar, semua. Nah itu. Terus nanti yang kedua pertanyaannya, Pak, coba buka di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Ya. Akhirnya pendeta ini saking gugupnya tapi jawab yang pertama nggak bisa. Pendeta ini buka Injil nggak ketemu-temu. Coba tadi masnya misalnya sudah Islam, sudah mimpin tadarus, kok buka Quran nggak bener-bener, ada nggak beres kan? Nah, karena pikirannya kubur. Nah, dari itu akhirnya teman saya bawa Injil elektronik, Pak, lihat saya di monitor. Nah, bunyinya ternyata gini. Jangan untuk sebarkan kabar gembira ini kepada bangsa-bangsa Asia. Nah, di Bali, di Jawa, ini kan Asia, Indonesia ini kan Asia. Jadi kalau Bapak menginjilkan di Indonesia ini nggak tepat, tempatmu di Eropa sana. Aja kowe nang Banyumasan ya ra pareng kaya kowe kok. Karena Banyumasan ya Asia. Ya. Akhirnya pendeta ini geger semua. Terus akhirnya jawabnya apa? Karena jawab nggak pakai bahasa, jawabnya serba salah. Akhirnya dia jawab gini, Pak Pendeta, Mas, ini bangsa-bangsa Asia, ini dulu itu ujung dunia, bukan maksudnya Asia seperti sekarang. Kebetulan teman saya pintar karena ahli alam falak. Bapak ini akan jadi orang Kristen yang salah kedua kalinya. Lu kok bisa gitu? Coba ingat, Galileo Galilei itu karena teorinya bahwa dunia ini bulat, maka dia gereja itu mengakui bahwa dunia ini datar. Maka tatkala ini dunia datar terus sampai sini, orang itu jatuh, tapi jatuh kemana nggak ngerti. Nah ini bumi datar. Nah akhirnya apa? Karena Galileo ini bertentangan dengan gereja, maka Galileo ini dihukum mati. Nah akhirnya setelah bahwa betul bahwa teori ini bumi ini bulat, akhirnya dewan gereja itu minta maaf pada Galileo Galilei. Kalau saya keluarganya dimintai maaf itu saya akan bilang ini, dulu ketemumu kan sama Galileo itu kan hidup. Kalau kamu mau pengen diikhlaskan dosa-dosanya, yang ketemunya di sono, alias mati duluan gitu loh. Nah itu akhirnya setelah pendeta dibaca ini, pendeta semua gempar dan akhirnya nggak bisa jawab apa-apa. Hanya moderatornya yang pinter, Pak, nggak usah dikejar-kejar, jawaban mereka itu puas tidak puas ya itu. Karena udah kasihan, ibarat tinju itu udah kapok kok diinjek-injek, kasihan kan. Nah itu makanya kemarin itu puncaknya dialog Islam dan Kristen di Bali itu bagus ya. Itu kemarin dilanjutkan di Malang. Nah nanti silahkan rekan-rekan bisa nanti ambil kaset di Arimatea. Kalau untuk dakwah silakan di copy, tapi kalau nanti itu untuk dijual silakan kami diberi fee. Jujur saja karena kalau dagang kan ada hitungannya, tapi kalau ini untuk dakwah silakan di copy gratis ya, nanti kapan-kapan bisa. Saya kan tadi sudah cukup nih. Ada yang bertanya lagi mungkin terakhir 1, 2. Oke, untuk termen terakhir 2 orang silakan. Mas yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Abdul Mustafa dari Papua. Tadi mendengar
yang terakhir tadi, saya sedikit ini bertanya tentang keaslian Injil saat ini. Nah, apakah benar bahwa Injil saat ini itu sudah terkontaminasi atau istilahnya sudah buatan dari berita-berita terdahulu itu? Nah, kemudian yang kedua, apakah kalau benar sudah terkontaminasi, berapa persen yang Injil yang terkontaminasi itu sudah berapa persen ya Pak? Kemudian selanjutnya, apakah masih ada Injil yang asli, yang mana saya pernah membaca dalam buku yang berjudul Muhammad in the Bible, bahwa Injil yang asli itu berbahasa Ibrani. Nah, apakah itu masih ada ya Pak, atau masih menjadi acuan dari saudara-saudara kita yang Kristen gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Antoro dari Pemuda Muhammadiyah. Saya ingin bertanya tentang yang tadi Pak, acara yang berjudul Kidul ini itu kapan? Nah, saya kira itu nanti menarik karena kita punya pasukan Pak. Kita ada kota, kita ada Majelis Mujahidin, kita ada Sahabat Al-Aqsa dan sebagainya. Mungkin bisa kita terangkan untuk menghancurkan negara ini. Rotok keras. Yang kedua, berkaitan dengan politik di Indonesia. Mungkin untuk presiden saya kira nanti kalau nggak 2 calon, kalau nggak 3 calon, tapi mungkin 4 juga mungkin ya. Nah, yang sudah ada ini sementara adalah Prabowo dan Jokowi. Saya ingin bertanya ke Pak Markus. Saya kira Pak Markus ini cenderung kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bapaknya di pojok ini bab. Oke, saya jujur ya. Andai kata 2 itu, kalau andai kata 2 itu loh ya, saya milih bukunya Prabowo. Kalau hanya 2 itu loh. Tapi kalau ada yang lain nanti dulu. Kenapa? Karena ini menurut saya ya, nanti pendapat itu boleh beda ya. Saya seperti yang saya sebutkan yang tadi, seperti itu dia meninggalkan bermacam-macam itu ya. Sebenarnya secara pribadi dia bagus ya, cuman karena di balik itu ada kemauan asing yang di situ itu beda. Nah ini maka langkah saya pilih Prabowo ya itu. Kalau andai kata dia pendukungnya bukan dari Yahudi dan Nasara ya, saya secara pribadi loh ya itu milih Jokowi. Nah, cuman karena tinggalannya yang kemarin ini jadi PR-nya orang banyak, terutama Arimatea, maka jujur aku milih Prabowo kalau hanya 2 itu. Nyicil. Selanjutnya tadi apa? Oh iya, tanggal 31 ya, akhir bulan ini pasti. Ya, kemarin kan ada wacana tanggal 12, tapi kemarin dari saya ketemu di Kemenag kemarin, Kemenag juga menganjurkan demikian karena tanggal hari Ahad kemarin saya pertemuan di Kemenag. Kebetulan isu ini saya paparkan kebetulan FJI ya, from Jihad Islam Indonesia ini juga dia ke sana. Itu pokoknya kalau bisa waktu itu sebelum Mabes tanda tangan ini dari Kapolsek bilang aku bisa bantu kalau umat-umat seputarnya sana itu membutuhkan tanda tangan atas keberatan. Nah ini monggo nanti Kokam dan Banser ya, ini tolong. Ya makanya saya mohon, kalau yang biasanya Mele nggak saya mohon, kalau Kokam nggak usah saya
tapi waktu di Gedang Sari ada sebagian banser yang dukung kita, sebagian. Memang yang banyak kemarin ya ada juga di jalanan ini, makanya saya pegang orang NU yang punya pemenang itu. Ternyata kemarin tak suruh ngawasi, coba di jalanan itu biasanya ada gereja, Natalan, sekaligus ada nanti acara pembaptisan. Nah, waktu Desember ini katanya diinfokan ke Banser. Cuman kemarin tak tanya, Pak, nanti ada pembaptisan cara nih. Ayo salon gue rasa agam ya, kayak mau seragam ya mau keliling kan. Tapi kalau udah dikasih tugas keliling ke dalam kan malah enak kalau udah ditugaskan di situ ya. Jadi boleh tugas itu sekaligus jadi mata-mata. Ya, saya pernah ya, tapi nggak tak bilangin. Itu misalnya saya mendatangi FKUB tertentu, saya ya di situ ya mantuk-mantuk, kira-kira gitu ya. Tapi artinya beda gitu ya. Kemarin di FKUB Jawa Tengah itu banyak kiai, ustadz dari NU, yang dari Muhammadiyah itu cuma saya sama orang Solo satu. Itu aja mata-mata. Ini makanya jujur saja kalau di sini saya baru mau jujur. Jadi jangan kaget nanti rekan-rekan kalau saya ngomongnya bukan di gedung Muhammadiyah. Tapi saya bukan mencela-mencela ya. Demi Allah saya Muhammadiyah. Tapi kalau di yang lain saya akan bilang jangan kaget kalau saya bilang Muhammadinu. Ya karena apa? Saya ingin merangkul teman kita yang NU itu yang supaya dimengertikan. Kalau saya bilang Muhammadiyah itu anti. Makanya saya Muhammadinu. Kok Muhammadinu Pak alirannya enggak hanya saya bilang itu. Saya bisa waktu ditanya oleh Kiai, Pak Markus, apa-apaan Muhammadinu? Saat ini loh, saya ini kan ketua mu'alaf. Saya ngomongnya bukan dari Arinate ya, saya kan ketua mu'alaf di Jogja. Kalau saya ini ada mu'alaf kok terus takkan Muhammadiyah, kok takkan NU, lah wong Islam yang urung cetro kok memilih diri juga nak pinter. Oh ya wis sampai gitu loh. Dan mengapa orang yang kecanduan tidak bisa memberantas dia? Ini ungkapan mengembang ini pertanyaannya. Kalau gini, kemarin kedatangan dari orang Nasrani dari Australia 11 orang. Ini ketuanya orang-orang aliran di sana ada 11. Dia punya lambang burung walet yang sayapnya menggenggam lilin gini nggak nyampe. Itu artinya orang Nasrani di negeri Kangguru sana belum bisa mempersatukan visi dan misinya. Maka pecah juga, sebenarnya pecah. Maka minta fatwa orang Indonesia, karena di Indonesia ini kan agamanya bermacam-macam tapi bersatu. Dan ini orang bersatu bentuk-bentukan. Nah, cuma di mata dia bersatu, maka suruh memberikan rumusan. Nah ini saya kemarin kebablasan kan, mudah-mudahan Allah memaafkan saya ya. Nah, kemarin yang memberikan resep. Nah ini makanya itu tak ini. Saya terus kedua ada seorang guru ngaji yang ingin membuat apa itu acara apa itu apa mas dan ISU ya, ISU itu ada kemarin 2 misionaris ikut ISU Islam. Dia tertarik sekali, tak pikir mau masuk Islam, ternyata bukan. Pak, tolong ini aku dirumuskan supaya nanti di Kristen ini punya kajian seperti ini. Jujur saja ini Pak Basuki ada enggak? Waktu itu Pak Basuki ngajak saya, Pak Markus gimana kalau nanti merumuskan? Saya waktu itu spontan bilang iya. Setelah saya pikir, Masya Allah, kalau aku bikinkan itu ya aku dosa gede banget loh. Ngerokok ini soal dewek. Nah itu ternyata Allah tidak mengizinkan. Ternyata Pak Basuki juga lupa dengan itu. Dan saya berdoa mudah-mudahan Pak Basuki lupa. Saya juga nggak mau sehingga nanti suster-suster itu nggak menjadikan rumusan seperti itu. Nah acara yang ini tadi setelah dirumuskan dibawalah ke Australia. Saya mengambil
apa itu tumpengan ya, tumpengan itu bersatunya. Sebenarnya kalau saya ngajar kristologi, tumpengan ini bukan dakwah, tapi bisa juga diartikan nanti itu bersatunya umat. Karena ya kalau tembung bahasa Jawa, tumpeng itu kan terdiri dari beras satu-satu, istilahnya upo. Nah, upo ini kalau mau menuju simbol, mau menuju ke arah Tuhan dari sekian banyak, ini menuju ke atas. Maka tumpeng itu bentuknya kecil di atas, enggak kecil di bawah. Yang kecil di bawah melimpang gitu. Nah, ini apa? Di Jawa ada golong. Kalau kamu mau menembah pada Tuhan yang esa, maka hatimu golong gilikan dulu, bersatu dulu, baru membentuk mengerucut ke atas menyembah Tuhan yang esa. Cuman waktu itu pendeta kurang ajar, menyelipkan lombok abang dibikin gini, ditaruh di atas. Orang Islam yang kejawen nggak ngerti artinya pokoknya itu bangun ini. Padahal apa? Ya betul menuju Tuhan yang esa, tapi Tuhan Yesus. Nah, makanya wali sama pinter. Wah ini pendeta kurang ajar. Kalau gitu bawahnya tak bikin jenang monco warna. Jenangnya warnanya 5. Itu maksudnya kalau mau menyembah Tuhan yang esa harus melalui rukun Islam di Monsacai. Nah ini tak balik. Jadi dari berbagai macam makanan ini untuk menuju ke Tuhan yang esa itu harus golong gilik dulu, mengumpulkan hati yang sama dulu, baru mengerucut ke atas. Akhirnya ini dibawa ke Australia. Oh iya ini bagus sekali. Nah ternyata yang dipanggil ke sana ini kiai NU itu. Misalnya mengobrol di pesir. Bila tak kala pulang ke sini, mohon maaf ya, wong Jawa potangan budi. Makanya nek udah potangan budi, nanti disuruh apa-apa yang memang. Alhamdulillah saya nggak ikut ke sana, makanya kalau ke sana disuruh nek terlalu orang bener ngeyel saya. Nah itu bedanya di situ. Maka saya dengan orang yang Solo sama Mama Diani, saya nggak ikutan ke sana. Nah dan ini saya sesali saya membuat resep seperti itu. Nah, maka dari itu resep saya kalau untuk kajian kristologi sebenarnya ini rebutan dakwah. Jadi ada Islam, ada Kristen, ada kejawen, ada Hindu dan Buddha. Nanti ketemunya di situ, nanti lain waktu dibahas. Jadi itu. Oh ya, Injil yang sebenarnya itu Injil yang asli sekarang diantaranya sembahlah Tuhan yang esa itu, tapi tidak semua terus benar itu semua. Jadi Injil Kristen bukan firman Allah. Kitab-kitab Injil yang disucikan oleh umat Kristen, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukanlah firman Allah, melainkan catatan, sabda, dan perilaku Yesus yang ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini tidak pernah ketemu. Lah kok bisa? Jadi ini mohon maaf kalau ini disejajarkan dengan hadis saja nggak pas. Kalau kita hadis riwayat ini kan jelas itu ya. Nah, kalau di sini ini saya singkat saja. Ada pertemuan 76 pendeta kelas dunia ya, bukan cuma kelas kota gede atau Jogja. Dunia ini menyimpulkan bahwa Injil yang asli menurut mereka ini sama Injil tambahan, sama Injil yang perlu dirubah-rubah. Ini ada 70 yang masih murni itu tinggal 12%. Berarti berapa itu? 80. Nah, itu. Nah, itu jadi nanti 82, maaf. Jadi tinggal 18. 82% kalimat yang dianggap berasal dari ucapan dan diperbuat oleh Yesus di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebenarnya tidak pernah disabdakan dan diperbuat oleh Yesus.
Ini yang menyimpulkan para ahli. Cuman kalau ditanya, nah ini repotnya. Kemarin di Jakarta ketemu orang Inggris, profesor ya. Dia pesan 2 kitab, satu Al-Quran, satu Injil. Profesor ini mengatakan, Injil saya, kitab saya, kalau dibandingkan dengan Quran ini tidak ada apa-apanya. Quran ini hebat, segala ilmu di sini ada. Terus pertanyaan dari audien, kalau gitu Pak Profesor sebentar lagi masuk Islam dong? Oh nanti dulu. Ini karena gengsinya dan mahalnya hidayah. Ya karena orang seperti itu di sana gajinya gede, punya pengaruh besar, fasilitasnya mewah dan lain sebagainya. Nah ini jadi kalau mau tahu 76 pendeta ini tadi akhirnya menyimpulkan ada tambahan satu Injil namanya Injil Thomas. Maka ada Injil baru namanya The Five Gospel, 5 penginjil akhirnya ya itu. Jadi cuman orang-orang Nasara ini nggak mau tahu. Nah, ini loh repotnya itu nggak mau tahu. Nggak mau diterang jangan itu dongkora. Gede-gede. Ini nggak suruh pindah nggak mau. Nah ini kan nekat ini. Nah ya mungkin teman-teman Islam di Australia sana ya mungkin kalau udah tahu itu bid'ah ini kurufat dan lain sebagainya ya ngerti ini kan tinggal mau Australia sana dia sudah ya. Saya kira cukup pengajian kita pada malam hari ini. Terima kasih pada Ustaz Markus Tresno. Ini ada 3 buku, mungkin Ustaz bisa memilih dari 5 pertanyaan yang dikasih siapa? Oke. Sekarang pertanyaan nanti dikasih tuntunan sholat lengkap dan praktis. Yang baru saja, ini khususnya untuk akhwat dulu. Ya. Ada berapa perumus penginjil yang mencetuskan The Five Gospel? Ayo untuk akhwat dulu. Waduh, kok ngantuk gak ya? Ada berapa perumus pendeta dunia tadi? Lanjut terus. Oh, nggak ngerti semua. Nggak ngerti. Oke, nandang. Ayo, jawab lagi. Berapa mas? 76. Ya, oke. Sekarang yang di belakang Injil tadi kan ada 4 yang dirumuskan oleh 76 pendeta. Injil apa? Ayo. Baju biru. Bukan yang satu kok. Ayo, ini mas. Oke. Satu lagi. Ini nama saja yang paling gampang. Siapa nama seorang rasul palsu dari Cilacap? Nek betul diapal mas. Ya, terima kasih untuk Ustaz dan para hadirin jamaah pengajian malam hari ini. Kita tutup pengajian pada malam hari ini. Alhamdulillah. Pengumuman yang pertama infak pada malam hari ini Rp128.500. Lalu ada pengumuman dari LPSU. LSBU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu. Saya dari LSBO wilayah DIY. Insya Allah nanti tanggal 12. Belum tahu ya?
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Itu lembaga yang ada di bawah pimpinan wilayah Muhammadiyah. 12 Mei hari Senin kita akan mengadakan pagelaran panggung sandiwara Sang Jenderal Sudirman maksudnya. Settingnya pada saat beliau masih di Halim. Karena kami telah mempelajari sejarah Sudirman ketika dia masih remaja, dia ada di Halim, ternyata sangat kuat dari sisi humanismenya, sangat kuat dari sisi akhlak, patriotismenya. Oleh karena itu kami angkat Sudirman Budaya Halim. Rencana konsernya, rencana pagelarannya jam 2 siang dengan jam 8 malam. Yang main sebagian itu teman-teman dari AMM, ini ada yang main. Tapi sebagian adalah seniman-seniman Jogja yang selama ini ketika mereka berkarya selalu harus berhimpun dengan kelompok-kelompok teater yang dari Nasrani. Ketika kami ajak mereka main panggung Sudirman dan kita main di TBY insya Allah besok, mereka senang sekali. Muhammadiyah mau kembali mengadakan acara pagelaran sandiwara di Taman Budaya Jakarta setelah 20 tahun kebudayaan kita itu mati sejak era teater muslim Pak Pedro ya hilang. Oleh itu saya mohon dengan teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah khususnya aktivis itu kami memberikan diskon tiket yang sangat luar biasa. Jadi VVIP-nya itu 150.000 dapat kaos. Kalau VIP 50.000, yang kelas festival, kelas biasa itu 25.000. Tapi khusus yang aktivis AMM dengan catatan membelinya nanti pesen mulai hari Jumat besok di lobi itu cuma 10.000. Jadi mohon kepada bapak-bapak, mas-mas yang ASN, tolong sukseskan acara kami. Karena pada akhirnya kami harus sadar bahwa teman-teman kita yang seniman teater, seniman film dan segala macam, kalau Muhammadiyah tidak mengadakan gelar panggung sandiwara seperti kita besok, maka mereka akan selalu dipakai oleh orang-orang Kristen. Ketika mereka berkarya, maka tidak pernah Muhammadiyah memfasilitasi. Jadi sekarang sudah saatnya Muhammadiyah memfasilitasi teman-teman yang ada di wilayah Jakarta di bidang seni. Termasuk ini Mas, termasuk sekarang kalau Natalan itu yang disetting untuk menjadi center class dan lain sebagainya itu bukan orang Kristen loh Pak. Bukan Pak. Nah itu sebagai itu berarti kan dimanfaatkan juga ya, makanya Muhammadiyah jangan kalah. Saya pengalaman Pak, dulu waktu saya masih pelajar seperti kalian, itu ada dinasti teater alam, ada gandrik, ada teater muslim. Kalau teater muslim manggung itu yang antri banyak, tapi penontonnya sedikit. Yang antri di depan Pak, di depan loket. Dinasti juga kayak itu. Tapi kalau gandrik yang mengadakannya acara panggung itu yang Butet dan kawan-kawan itu seni Solo nggak ada yang nanti, itu masih seni Solo. Tapi penontonnya juga. Ternyata apa? Kemarin waktu kita ada latihan mungkin ada tahu ya, itu ada ketoprak contongan yang judulnya geger pecinan. Yang main itu kan Marwoko, juga Narwoto, terus Ken Bagus Senarso. Yang datang banyak ditanya, wes itu kok teman Soko tuh, caranya piye ketika Dioso gereja tak menerangkan jamaah. Jadi sejak dulu gitu Pak. Mohon maaf ya Pak ya, dengan adanya jalan istimewa ini, maka pusat-pusat kebudayaan Jogja itu semua hampir 60% sampai 70% yang mereka bukan orang Islam Pak. Oleh karena itu kami di LSDO bertekad teater, film, macopatan, panggung berhubungan itu akan digerakkan secara terus-menerus. Mohon dengan nama sangat kami ke LSDO teman-teman yang muda nonton cuma 10.000 seandainya teman-teman adalah aktivis AMM. Jadi nanti pimpinannya Bapak Sudar minta ini aktivis APM beli di sini. Tetapi yang bapak-bapak tiketnya biasa 25 festival gratis dan kayak gitu. Ya monggo nanti kalau yang anggota jamaah pengajian ini nanti dikasih katanya siapa sama panitia 10 lah jamaah pengajian. Gak apa-apa. Yang kami butuhkan adalah bukan hanya
bantuan dana dalam bentuk tiket, tetapi sebanyak mungkin orang yang menonton. Karena sudah saya Semangat ya. Ya, Insya Allah. Ini ada istilah lucu Pak. Ingat apabila kita mengadakan kiroahnya itu kan terjemahnya kan pakai bahasa Jawa. Mas Bagus, ada yang ikut acara milad Muhammadiyah enggak? Ikut. Itu jadi setiap malam minggu weekend kita itu macopatan di sini Pak. Macopatan yang